Saya aja masih susah loh nentuin judul tuh. Coba gimana? Kalau judul tuh aku punya rumus MTM. Saya bikin rumus MTM. Catat Dan, ini ilmu lagi nih. Kita kasih solusi. Pak Anjar, Pak dosen kita nih, nyentrik sekali. Abis jadi joki skripsi ya Pak? Enggak, ini tadi habis sulapan. Beliau terkenal banget loh guys. Di sosial medianya, Instagramnya coba dong Dan, buka dong Dan. Tuh 98.000. Kok bisa Pak dapat followers segitu Pak? Caranya gimana? Enggak tahu itu. Beli di mana? Biasanya yang nawarin tuh ya. Beliau nih, pokoknya buat anak-anak kampus Solo dan sekitarnya, tahu lah beliau lah pasti kan. Curhatan anak-anak kampus mana? STIE Surakarta. Ya. Curhat seputar skripsi. Nungguin nggak datang dosennya, nggak direvisi. Direvisi kebanyakan ya. Terus menurut mereka. Apalagi sih skripsi? Apalagi ya? Ya pokoknya beliau nanti kita kupas ya guys ya. Intinya beliau juga dosen marketing ya. Marketing. Wah enak nih dibahas nih, marketing mix udah nggak relevan kan Pak ya? Iya. Nyari temen Mas. Masih pakai Pak 4P? Ini nyari temen nih. Emang beneran? Aduh gimana ya? Pak dosen juga udah gak ngajarin. Jawabnya apa ya? Kalau di saya marketing adalah art and science. Jangan dijawab. Nanti kita bahas ya. Oke, siap. Dari mulai skripsinya dulu sampai akhirnya gimana caranya UMKM tuh bangun bisnis, ngejalanin marketing dan pakai ilmu yang di kampus. Betul. Katanya ilmu di kampus tuh udah gak kepake lagi. Ya Pak. karena orang taunya ilmu di kampus tuh teoritis, terlalu angan-angan. Oke. Tidak membumi. Makanya tidak banyak dipakai. Gitu. Di kampus? Iya. Nggak usah kuliah aja berarti. Makanya. Ya udah. Makanya sebagai dosen kita harus membumikan teori-teori itu gitu. Gimana caranya? Nanti dikasih tahu ya Pak ya? Ya pasti tahu. Boleh lah. Ya. Nih kita mundur bentar, kilas balik dulunya kenapa pilih jadi dosen, terus kenapa Surakarta. Lucu nih. Seru ya. Jadi dosen lucu nih pasti ya. Kan biasanya kalau cuma ngajar doang, ilmu doang udah sering didapetin lah. Meskipun nanti juga di-share di sini ya Pak ya. Tapi kan banyak orang kenapa pilihnya dosen. Iya, kenapa Solo juga? Saya apal, saya orang Solo Pak. Lamanya mertua saya Solo. Mau dari mana Pak? Dari mulai Lawean. Karena Slamet Riyadi. Manahan. Terus mana lagi? Bengawan Solo. Luwes tuh, Palur. Mau kiri boleh, mau ke arah UNS. Sragen. Wah, hafal ya. Apa mau lurus? Dulu ngocek di sana. Apa Starling? Mau lewat mana alun-alun? Karangpandan sampai atas. Mau kemana? Mau Karangargoyoso itu lewatin Punturejo dulu. Waduh. Kalau lurus itu Kebun Karet Kemuning. Wah. Hafal ya desa-desa ya. Pak Yuli siap digantikan Pak. Berani ini. Awalnya gimana Pak Anjar dulunya? Ya sebenarnya jadi dosen tuh sudah lama ya, sejak 2005. Kebetulan orang tua kita punya kampus sebenarnya. Oh, orang kaya Pak Anjar ternyata. Enggak, bukan orang kaya. Beliau punya kampus, kemudian anak-anaknya dijadikan dosen. Waktu itu kita juga nggak suka jadi dosen, ya kan? Kita kan sukanya jadi pengusaha. Dari 2005 itu kita sudah ngajar, lulus S1, ngajar D3 kan. S1-nya mana Pak? YKPN Jogja. Ada Pak Wisnu, YKPN. Oh, YKPN. STI KPN. Oh, Pak Wisnu siapa? Ketua sekarang. Ketuanya? Nah, sahabat saya. Wih. Halo Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Salam Pak buat Siren Sungkar Pak. Oh, bukan Teko Wisnu ya? Bukan. Oh, bukan. Yeah. Setelah itu karena sebenarnya saya nggak suka dunia dosen, dunia ngajar ya. Saya berkeliling tuh di marketing politik, ikut event organizer, ikut gitu kan. Banyak kegiatan di luar dosen. Karena memandang dosen kala itu ya hanya seorang yang ngajar di kelas gitu kan, membosankan gitu. Nah, singkat cerita, saya memasuki pendidikan terakhir nih, S3 nih, pendidikan terakhir, terus fokus untuk di pendidikan, ngajarnya sudah mulai rutin lagi, penelitian, pengabdian mulai rutin, dan akhirnya menemukan ketika semakin banyak ngajar membimbing mahasiswa, ternyata
di dunia pendidikan tuh mengasihkan. Asiknya di mana, Pak? Asiknya gini, kita bisa beramal tanpa mengeluarkan uang. Bener juga ya. Ya. Masya Allah. Misalkan orang beramal kan harus pakai uang tuh. 100.000 bikin konten gitu kan, 100.000 ngasih uang gitu kan, sampai ditungguin di rumahnya gitu kan. Belum lagi ibunya, neneknya mandi ya di belakang ya. Kan? Mandi lumpur. Lagi live ya. Waduh, capek juga tuh begitu tuh. Jadi ternyata dengan menjadi dosen, orang membutuhkan ilmu kita. Ilmu itu ternyata nggak berkurang. Ketika kita berikan bertambah dan kita dapat pahala juga. Jadi ladang. Nah dari situ saya ingat waktu itu ibu saya waktu awal menyekolahkan saya itu sudah bilang bahwa nanti kamu yang aku ridhoi adalah menjadi dosen pengajar gitu. Karena kakek juga seorang pengajar waktu itu. Oh, sama dosen juga. Pengajarnya guru di sekolah Muhammadiyah dulu. Muhammadiyah. Terus sampai akhirnya bercita-cita pengen punya istri dari dosen juga. Nah kebetulan kalau istri saya sudah pengacara terus berkarir di dosen di UMS ngajar beberapa mata kuliah gitu. Hukum. Oke. Mungkin butuh hukum. Agak rancu ya pertanyaannya ya. Jasa maksudnya. Oh jasa. Butuh dihukum gitu. Butuh kayak kesannya saya punya masalah gitu ya. Makasih loh Pak. Kan kasih solusi. Iya. Harus ngasih solusi. Iya benar juga sih. Cuma kalau tadi mungkin butuh pengacara, butuh hukum. Kesana kayak saya tuh orang yang bermasalah gitu. Berbicara hukum lagi rame juga tuh ya, Pak ya. Baru ada berita vonis ya. Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Wah itu bagaimana Bu dosen mungkin menanggapi hal ini? Masuk kamera. Ngeri sedap ya. Nah sampai akhirnya kok gimana ceritanya kepikiran untuk ngajarin anak-anak atau audiens bisa bikin skripsi? Kan tinggal nyontek Pak skripsi Pak. Benar. Jadi waktu itu sebenarnya saya konten-konten yang saya bikin tuh beraneka ragam. Nah, beraneka ragam terus masuk ke dunia pendidikan. Banyak sekali konten-konten yang masih marketing lah dan sebagainya. Terus mahasiswa bimbingan saya tuh mulai banyak yang berkeluh kesah kok susah ya menulis skripsi. Nah, iseng-iseng mulai dari bikin reels satu tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar saat ujian skripsi. Nah, itu bikin cuma di halaman depan rumah. Sambil main tinju kalau nggak salah di situ ada tuh apa? Oh video awal ya? Video yang booming di awal tuh yang mungkin sampai 3.000 view atau lebih berapa itu? 3.000 view? Bawah itu. Jutaan pernah tembus? 3 juta. Oh 3 juta views. 3 juta kalau nggak salah. Jadi awalnya sempat ngasih tahu tips seputar marketing, cuma marketing naik. Karena mungkin segmennya kecil ya, orang apa ya? Udah banyak marketing. Dan ilmu marketing mungkin ya biasa bagi mereka. Cuma pen yang paling yang bawah lagi. Ngerti. Nah ini terus atas. Dosen ngerti konten zaman sekarang udah ada ngambil pennya, ngambil niche-nya. Mas apa? Gini Mas, diginiin. Nah terus. Nah, ini kan sebelumnya nggak laku itu videonya. terus. Sempat bikin bikin podcast juga ya Dok? Iya. Nah ini. Oh ini. Ini view-nya berapa ini? Kesalahan skripsi yang sering ditemukan oleh dosen. View-nya nggak bisa dilihat dari situ. Dari HP bisa nggak? Nah ini kan cuma gini dong. Jadi di rumah tuh pakai kolor gitu. 15 week yang lalu. Oh itu kalau like sebanyak segini mah view-nya 3 juta. Views-nya 3 juta ya? Iya. Kalau ngecek bisa nggak dari reelsan kelihatan tuh? Ya, ini hooknya kuat ini. Ya. Belajar sama Good kayaknya nih. Good siapa? Good muda cuma sekali. Apa itu? Ada akun. Oh ya. Itu pernah kesini. Ya. Pernah datang juga. Kalau saya lihat dari akunnya Victoria. Denny Santoso. Ya Denny Santoso. Oh ya. Terus siapa lagi ya waktu itu aku pernah belajar bareng Bram itu. Aku beli kelasnya itu. Oh, e-course. Iya, e-course-nya itu. Diajarin hook, headline. Iya, gitu-gitu. Kenapa suruh baca caption biar ini kan muter terus impresnya jadi naik impressionnya. Jangan yang panjang-panjang cuma 7 detik gitu kan. Ngerti loh. Ternyata ya masa saya happy loh Pak dosen. Percaya enggak? Maksudnya kan image dosen nih kan
kadang kaku. Image dosen nih kadang nggak ngerti apa segala macamnya. Padahal kan dengan kita ngonten seperti ini kan mahasiswa atau yang lainnya jadinya malah terpanggil bahwa dunia pendidikan tuh asik gitu loh. Dan nyampe ke mereka ternyata ya. Dan saya kulaan bahasa Indonesianya apa? Kulaan tuh apa sih? Belanja masalah. Nah, karena di sini mereka terus cerita mereka. Oke. Di komentar tuh dia cerita masalahnya. Oke. Nah, dari situ saya bikin konten lagi. Oh. Jadi ide konten dari mereka. Keresahan mereka. Netizen. Iya. Memang netizen bikin resah sih. Ya resah banget netizen tuh. Resah, galau. Hidupnya netizen tuh gitu. Oke. Kurang hiburan mereka. Jadi kalau komen-komen antar komen bertengkar tuh seneng mereka. Hiburannya itu. Iya. Terus poin apa kira-kira kok skripsi ini menjadi satu alasan harus gue bahas nih gitu? Ya itu. Gimana tuh? Pain yang paling banyak dirasakan mahasiswa ya cuma skripsi. Oke. Masuk maba itu dia seneng. Semester pertama masih euforianya gitu kan. Semester 2 masuk ke organisasi. Semester 4 masih seneng-seneng sama teman gitu kan. Nah semester 6 7 ini mulai pusingnya mulai di semester 6 dan 7 ini. Sudah harus nyerahin judul skripsi. Nah itu mereka udah deng gitu kan. Sesungguhnya dari situ. Padahal itu cuma 6 SKS dari 144 SKS. Oh iya? Cuma 5% dari 144 SKS. Gitu. Tapi kenapa resahnya di situ? Tapi sangat meresahkan situ. Gitu. Oke, dan ini ada hubungannya nggak ketika nyusun skripsi sama nantinya dia bangun bisnis? Maksudnya kan ada juga yang berpikir bahwa buat apa skripsi? Ini kalau ujung-ujungnya ya gue juga bisnis nggak kepake juga, mungkin jangan-jangan bisnisnya juga nggak sesuai skripsi yang kita bikin. Sebenarnya skripsi itu melatih mahasiswa setidaknya 3 hal. Yang pertama mengidentifikasi masalah. Di bisnis kepake kan? Oke. Nah, yang kedua bagaimana dia mencari solusi. Di bisnis juga kepake. Kepake. Nah, yang ketiga berpikir kritis. Di bisnis kepake. Oke. Gitu. Cuma 3 hal itu kadang mereka nulis tanpa itu. Tanpa feel itu. Bagaimana dia mencari masalah. Makanya kalau mereka tanya di Telegram saya, pertanyaan yang pertama pasti apa? Tolong referensi judul lo gitu. Oke. Dia nggak mau mengidentifikasi masalah. Harusnya kan identifikasi masalah dulu. Misalnya dia prodi apa? Akuntansi. Apa masalah di akuntansi? Coba bocorin nih sekalian ada yang nonton deh. Biasanya kalau anak kampus nih kalau langsung bilang kayak ngomongin judul segala macam. Makanya mereka pengennya gampang doang biasanya nih. Pokoknya dapat judul, mau judul 1 juta. Mereka gitu, mereka instan. Padahal dengan menulis skripsi kita tuh dilatih untuk mengidentifikasi masalah dan itu sangat penting kan kalau di bisnis. Sangat penting. Masalahnya apa? Jangan sampai ketika kita mau menyelesaikan masalah, identifikasi masalahnya keliru. Justru masalahnya nggak selesai masalahnya. Okay. Penjualan menurun gara-gara apa? Oh ini gara-gara harga. Ternyata bukan gara-gara harga. Gara-gara produk misalkan. Ya P4 lagi katanya nggak pakai nih. Lupa. Contohnya bukan itu berarti ya. Jadi gimana nih? Bisnis ngomongin produk apa bukan produk nih? Makanya. Starbucks jualan kopi nggak Pak? Nah itu. Starbucks itu jualan kopi, produk itu. Yang dijual kopi? Kopi. Iya. Contohnya? P4P itu. P4. Masa? Tapi kok harganya lebih mahal daripada janji jiwa? Tapi berarti bukan produk. Kalau produk kan berarti kan 4P itu harus menyesuaikan segmen. Nah, segmentasi itu biasanya kan orang zaman dulu segmentasi itu cuma demografi. Iya. Ya kan? Padahal segmentasi yang sekarang real itu adalah psikografi. Mantap, saya demen deh. Iya, psikografi. Saya pikir kurikulum sekaku itu nggak pernah berubah Pak di kampus Pak. Kalau kita bacanya buku, kan kita harus baca jurnal. Makanya dosen itu harus menulis dengan referensi terbaru. Ya kan? Nggak boleh referensi 5 tahun yang lalu, nggak boleh, harus terupdate sehingga ilmu yang dosen ajarkan ke mahasiswa itu harus update dengan jurnal gitu.
Artikel dosen ya baca artikel. Jadi ilmunya update. Kalau harga Jadi itu, bener kalau Mas aduh saya lupa namanya. Jonathan. Mas Jonathan. Enggak, bukan. Derry. Mas Derry. Iya. Saya sudah follow tapi Mas Derry enggak follow sih. Jadi males aku ngomong Mas Derry itu males. Iya. Udah follow lama enggak di-follow. Emang iya. Mentang-mentang situ 200.000. Emang Nanti iya. aku beli biar 200.000. Coba mana sih Ginanjar? Kalau nggak salah sudah tak unfollow kemarin. Ya Allah tega banget. Ginanjar siapa sih? Ginanjar. Enggak apa lagi? Tadi pertanyaan. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Unfollow Benar. Udah saya fallback. Udah saya fallback. Saya nggak tahu. Kulo nggak tahu kalau jenengan follow. Oh, menika dalam ingkang follow. Nggak, udah. Saya tahu itu dong. Saya tahunya itu dong. Langsung blank. Pantau Pak, nelpon Pak. Pantau telepon. Iya. Perlu di video call dia. Dulu bos saya nih. Ini enak ya, ya. Podcastnya ya. Aku udah deg-degan loh tadi loh. Wah, ini formal apa enggak? Enggak lah. Ternyata enggak lah tuh. Pantau ini ya. dulu manajer GM di radio Solo Radio. Saya kan dulu sempat di situ. Kok nggak ketemu ya dulu ya? Emang? Dulu kan aku main di EO juga. Oh enggak ketemu berarti. Harusnya ketemu. Iya enggak lah kan kalau sama Iyo berarti Bu Erni dulu ya megangnya. Oh mungkin karena followernya lebih banyak. Enggak. Anyway. Nggak notice sama dosen kampung nggak notice. Enggak Pak. Anyway, lanjut lagi ya Pak ya. Yang mana tadi? Lupa. Iya ngomongin tentang strategi marketing di kampus apa segala macam. Terus sampai akhirnya ke skripsi gitu ya. Nah sebelum kita bahas mengenai marketing lebih lanjut, keresahan kayak sekarang orang nyusun skripsi itu, kadang kan juga nunggu dosennya lama. Ya, betul. Ya kan. Nah kayak gitu-gitu gimana? Apa sih sebabnya itu? Kalau saya bikin kata-kata di situ, caption quote di situ, mahasiswa tuh untuk sukses itu nggak cuma harus pinter, tapi harus pinter-pinter. Maksudnya gimana tuh Pak? Pinter-pinter kita berhubungan dengan dosen. Ya kan kita terus pinter-pinter. Oh iya betul juga. Ya kan kita pinter-pinter dengan administrasi. Kadang tenaga karyawan di admin gitu ya, yang ngurusin surat menyurat itu juga salah satu faktor mempercepat kita lancar dalam urusan skripsi, dalam urusan studi. Oh, mempercepat lancar dalam urusan skripsi. Bukan, maksudnya gini. Kita ngurus sesuatu. Ya kan, ngurus surat. Biasanya kan kayak itu kan. Administrasi. Itu kalau kita pinter-pinter dalam berhubungan gitu kan, cara kita komunikasi. Itu kan mereka juga enak gitu. Yeah. Bayangkan kalau bisa, Bu, saya minta surat ini. Nah, gitu kan. Oh iya. Namanya manusia kan. Nah, ada sisi psikologis yang wah, ini kok kurang sopan. Nah, jadi mahasiswa tuh enggak cuma dituntut untuk pinter, tapi harus pinter-pinter. Pinter-pinter komunikasi, pinter-pinter ngambil hati dosen. Oh iya. Itu yang enggak diajarkan dalam kurikulum. Harusnya dimasukin Pak di SKS. Harusnya dimasukin di etika, komunikasi. Oh, Masya Allah. Iya. Dan kalau kita ngomongin skripsi lebih lanjut Pak, ini ada hubungannya nggak sih ketika nyusun skripsi sama nyusun proposal bisnis misalnya? Ya sebenarnya di kampus tuh ada nggak sih pelajaran kayak begini? Kalau di STI Surakarta ada. Bahkan dulu kita menawarkan untuk, jadi gini Mas, skripsi itu tugas akhir. Nah, di tugas akhir tuh boleh diganti apapun. Oke. Boleh. Asal kampusnya mau mengganti itu. Nah di kita awalnya dulu kita kasih pilihan boleh skripsi, boleh business plan. Itu ada yang ngambil business plan. Oh di STIS Surakarta ada ya? Ada. Di kampus lain nggak ada? Saya kurang tahu. Oh, okay. Kalau bilang nggak ada nanti divonis saya. Akun saya dibajak ya? Dibajak nanti. Nah sekarang kita tawari juga jurnal, artikel gitu. Artinya mahasiswa kalau mau bisnis bisa pakai jalur lulus tugas akhirnya berupa business plan, bisa. Dan itu maksudnya sebuah pilihan yang memang nanti ujung-ujungnya sama kan, lulus itu juga kan? Lulus juga. Oh. Bahkan ada, ini boleh nyebutin kampusnya nggak? Boleh. Di kampus saya alumni di situ Muhammadiyah Surakarta, itu diberi space yang lebar. Dia buku boleh untuk lulus.
monograf boleh untuk lulus, haki boleh untuk pengganti skripsi. Hah, maksudnya hak itu gimana? Bikin haki, hak cipta. Brand? Hak cipta. Misalkan dia Nama. Enggak. Hak cipta produk ya. Oh, oke. Nah, misalkan kalau di marketing dia bisa bikin model atau metode. Misalkan metode penilaian packaging yang bagus, misalkan itu. Metode penilaian franchise yang bagus misalkan. Nah, itu bisa didaftarkan haki dan itu bisa sebagai pengganti skripsi. Oh emang sekarang udah begitu? Luas sekarang. Saya nggak tahu. Nah, itu 2007 saya masuk kampus, Pak. Sama satu angkatan. Emang enggak. Satu angkatan, tapi aku S2 waktu itu. Oh iya. Gitu. Saya satunya, maksudnya masuk S1. Iya. Oh. Jadi sekarang sebenarnya kesempatan luas, lebar. Mas Menteri membuka itu. Oh, semenjak era Pak Nadiem, Mas Nadiem. Betul. Oh, Masya Allah. Sebelumnya enggak berarti ya? Sebelumnya sebenarnya sudah ada, cuma sedikit kampus yang ngambil kesempatan itu. Dulu di YKPN Yogyakarta itu skripsinya digantikan dengan kuliah biasa dengan nama SKS itu di YKPN. Lulus gitu. Coba Pak pengganti skripsi sekarang saya udah nggak ngikutin lagi. Satu bisa Nulis artikel kayak di majalah gitu. Artikel ilmiah yang dipublish di jurnal boleh internasional atau nasional yang terindeks Sinta gitu. Oh ini misalnya kayak website. Bukan, jadi ada jurnal-jurnal dia masuk ke OJS Open Journal System, terus ada pengelola yang jurnalnya bagus itu terindeks nanti Dikbud memberikan indeks gitu kan. Oh ini Sinta 1, ini Sinta 2 kayak peringkat gitu. Jadi kayak kalau mau masuk yang paling atas itu nilainya paling gede gitu. Artikel kita yang tulisan kita bisa lolos terseleksi di Sinta 1 itu berarti lebih bagus daripada yang di Sinta bawahnya. Itu satu. Terus? Nah, terus yang kedua bisa buku monograf. Oh buku apapun? Buku. Ya bukan apapun ya, artinya buku misalkan marketing ya tentang marketing gitu. Oh iya maksudnya apapun itu kan masak misalnya. Kalau masak prodi apa ya? Mungkin prodi kuliner kali ya. Iya. Nah, mungkin bisa. Oh oke. Mungkin bisa. Oke. Buku. Terus haki. Buat sesuatu, buat produk di hak ciptain. Buat metode, buat model, buat paten gitu boleh. Terus pengabdian itu bisa juga. Oke. PKM itu penelitian karya mahasiswa yang bisa bisnis itu, jadi bikin model bisnis apa gitu. Ini per tahun kapan saya baru tahu ya? Ya maksudnya ini secara masif mulai ya 2 tahun ini secara masif. Oh 2 tahun ini ya pas secara pandemi masif. ya? Ya secara masif. Pantesan makanya saya baru tahu. Mungkin di Jakarta udah juga kali sama ya? Mungkin banyak, tetapi kampus yang memberi kesempatan itu informasinya kurang terekspos. Oke, nah kalau kita lihat dari ini berarti apa? Gara-gara demand bikin skripsinya rendah? Kalau apa? Contoh misalnya permintaan orang kan sekarang udah mungkin males, mungkin banyak mahasiswa yang gak lulus, ngulang, gara-gara mungkin skripsi, aduh kayaknya berat nih, aduh kayaknya nih ribet nih, makanya ada alternatif itu. Kalau melihat dari Mas Menteri, nampaknya ini mau memberikan output ya. Sekarang luaran mahasiswa itu tidak hanya skripsi yang terdokumentasi hanya di perpustakaan, tapi ada outputnya, luarannya apa. Nah itu yang sekarang diburu. Mas Menteri membuat gebrakan yang ada outputnya apa? Oh haki, oh outputnya buku, oh outputnya yang bisa dinikmati banyak orang. Misalkan artikel ilmiah tadi kalau terpublish kan itu semua saintis di Indonesia bisa akses. Bahkan kalau ada yang luar negeri kita terindeks di Scopus misalkan ya, itu kan terekspos untuk seluruh saintis di seluruh dunia bisa mensitasi itu, menggunakan penelitian kita tuh dijadikan dalam rujukan referensi dia gitu. Jadi exposure-nya lebih bermanfaat daripada hanya sebatas skripsi yang tersimpan di di perpustakaan gitu. Jadi pilihannya semakin iya betul. Iya soalnya kan kita lihat sekarang potensi orang-orang begitu kuliahnya ngambilnya misalnya oke lah marketing masih relate ya sama bisnis ya. Betul. Tapi mungkin lainnya kayak IT apa segala macam, mereka mau bikin tech company gitu ya, bikin startup company,
dan seterusnya kan mereka harus tahu dari sebelum-sebelumnya ketika terpatokannya skripsi, nggak salah ya skripsi ya. Nggak salah. Iya, tapi Nggak ketika salah. skripsi terus keluar, lah terus apa? Ya. Nah, itu kayak gitu masih Ya. sering terjadi ya Pak ya? Ya karena sebenarnya gini, model pendidikan di Indonesia ini ada 3. 1 vokasi, 2 akademisi, yang di tengah itu profesi. Oke. Gitu. Nah untuk jalur akademisi itu sebenarnya mulai SMA, S1, S2, S3. Dan di mana dia memang ditargetkan untuk ya, scientist, dari guru, dari dosen, ilmuwan gitu kan. Misalkan di marketing ya ilmu marketingnya gitu. Yang satunya di vokasi itu ya mulai dari SMK, D3, D4, S2 terapan, S3 terapan. Jadi saat ini sudah ada S3 terapan, yang S3-nya vokasi. Oke. Yang lebih applied, yang lebih ke industri langsung gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau kuliah itu enggak punya cita-cita untuk bekerja di bidang tertentu, saran saya lebih ke vokasi. Gitu. Jangan ke akademis. Ya, karena kalau di akademik memang untuk scientist gitu. Untuk ilmunya, pengembangan ilmu. Misalkan kita di S3 kan harus mengembangkan ilmu, mengembangkan teori yang sudah ada dari dulu, itu kita harus punya kontribusi ke teori itu di sisi mana, itu kan. Nah, kalau teman-teman sekarang bekerja, kalau sampai ke teori itu mungkin kurang cocok ya. Nah, lebih baik ambil yang S2 atau S3 yang terapan, ilmu terapan gitu, yang lebih cocok. Wah, ini triknya begitu ya ternyata ya. Oh. Sebenarnya itu sudah lama, cuma mungkin kurang terekspos ya. Iya. Mungkin kasih solusi ini bisa memberikan solusi buat Masya Allah. teman-teman yang mau ngambil kuliah ini. Iya, amin. Dan berikan solusi juga Pak, gimana cara nyusun skripsi misalnya yang benar. Langsung kita bedah kasus saja. Misalnya seputar ilmu bisnis. Betul. Nah, coba tips and triknya mungkin kita bisa susun dari awal nih Pak, di sini Pak. Enggak usah semua dijelasin per lembarnya. Tapi maksudnya kira-kira rangkaiannya apa aja sih Pak? Kalau untuk apa? Bikin skripsi. Coba nih langsung kita teknis nih. Latar belakang. Nah, sebelum kita bahas tentang banyaknya pencabulan dari dosen ke murid atau mahasiswi kan? Kasus-kasus gitu ya. Oh, kan rame kan. Iya. Sisi lain di balik kampus-kampus oknum pendidikan. Kan nanti sebelum kita bahas itu kan seperti menarik ya Pak ya. Nah, kita bahas di sisi skripsinya dulu. Skripsi itu mulai dari bab 1. Skripsi itu kan sistematis ya, dari bab 1 sampai bab 6 atau 7 di beberapa kampus ada 7. Itu kan harus sistematis. Bab 1 itu latar belakang. Masalahnya apa? Masalah yang ada setelah judul ya. Ya, sebenarnya harusnya masalah dulu baru judul. Harusnya. Masalah itu bisa masalah fenomena bisnis atau masalah fenomena riset, atau namanya riset gap. Ada fenomena gap, ada riset gap. Untuk S1 cukup itu. Nah, setelah itu masuk ke bab 2. Landasan teorinya apa? Mengapa butuh landasan teori? 1, untuk memilih variabel. Kalau mau ambil teori ini berarti variabelnya ini. Nah, terus yang kedua, teori itu untuk menganalisa. Kalau mau pakai teori ini berarti kamu menganalisanya pakai teori ini. Gitu. Alat analisanya nanti di bab 4 itu pakai landasan teori apa? Untuk membatasi. Oh, kita bicara di teori ini loh, gitu. Kan teori kan banyak soalnya. Nah, terus bab 3 itu metodenya. Metodenya nanti sampelnya bagaimana, populasinya bagaimana, sampelnya bagaimana, caramu bagaimana, analisamu pakai apa, itu diterangkan di bab 3. Nah, bab 4 itu hasilnya. Ya kan? Bab 5 pembahasannya. Gitu. Sampai ke bab 6 kesimpulan. Coba buka Microsoft Word. Ini kita teknis aja, teknisnya. Maksudnya nggak usah sedetail itu Pak dosen. Tapi enggak. Justru kan kasih solusi kepada teman-teman. Ini serius ya, maksudnya nggak usah sedetail isinya apa aja. Minimal per bab itu gimana cara alurnya. Dan teman-teman mungkin banyak yang kepleset di ranah yang mana? Yang banyak kesulitan di bab 1. Bab 1 ya? Justru itu ya? Justru itu, karena startnya di situ. Misalkan salah ngambil fenomena, nanti akan beda hasil. Kemudian salah identifikasi masalah atau salah perumusan masalah itu. Nanti karena sistematis ya, di awal akan membahas ini, nanti di akhir juga harus membahasnya itu, dan kesimpulannya harus
sesuai dengan bab 1 itu gitu. Dan kalau itu udah benar sesuai dengan ritmenya itu minim revisi ya biasanya. Minim revisi. Langsung bisa langsung. Tapi gini ya, revisi itu skripsi wajar ya. apapun itu nggak ada yang sempurna. Bahkan ketika dia lulus ya. Oke. Kayak punya saya, disertasi saya itu nggak sempurna saat saya lulus. Oke. Nah, tetapi saat pertama sampai ke 7 proses 7 kali sidang itu kan mengalami evolusi perbaikan 7 kali. Gitu. Betul. Jadi semakin banyak ujiannya itu sebenarnya semakin bagus skripsinya atau tulisan kita itu. Jadi itu sebenarnya maksud dari bimbingan anak-anak itu mahasiswa itu dibimbing tuh untuk memperbaiki itu. Iya. Makanya kalau bimbingan jangan mikir kelamaan. Wah, ini belum sempurna. Kalau nunggu sempurna kan susah. Ya sudah, yang kamu bisa tulis kasih dosenmu, nanti dikoreksi kan. Revisi perbaiki sedikit, kasih lagi gitu. Kalau menunggu sempurna nggak mungkin sempurna. Susah, nanti ketemu tetap direvisi kok. Oh iya benar. Iya benar juga ya. Triknya gitu. Oke. Dan lebih mantep mana Pak kalau kita mau coba atur buat solusi buat teman-teman semua. Misalnya skripsi atau business plan. Kalau lebih banyak pain-nya yang dirasakan mahasiswa skripsi. Okay. Yang lebih banyak memilih ya. Dan Panjar lebih rekomend mana? Untuk apa? Mau untuk buat mereka, skripsi atau business plan? Kalau aku rekomend mereka mau jadi apa dulu? Gitu. Pengusaha. Nah, kalau pengusaha business plan. Oh, ya. Langsung gitu aja ya? Kalau pengusaha ya. Oke. Dan Bapak ngajarin juga nggak cara bikin business plan? Kalau saya marketing plan. Marketing plan? Marketing plannya. Karena ngajarnya kan marketing saya. Iya. Tapi itu bisa juga dijadikan sebuah. Sebenarnya boleh. Tetapi ini tergantung dari kampusnya itu memberi ruang atau enggak. Gitu. Masalahnya itu. Memberi ruang harusnya sih udah ya kalau 2 tahun ini ya. Kalau misalkan saya punya kampus sendiri, saya buka sebesar-besarnya. Kamu mau bikin apa? Oh, bikin pertunjukan. Saya jadi EO Pak, bikin pertunjukan, bikin. Nanti tak nilai itu. Saya suka nih dosen-dosen yang open minded begini nih. Bahkan kalau bikin pertunjukan itu lebih dari 6 SKS loh sebenarnya. Iya. Kesusahannya lebih dari 6 SKS. Dia cari uang untuk sponsor dia. Kan susah banget itu. Iya, betul. Dibanding dengan betul. yang lain kan. Betul. Oh, Mas Dery suka apa? Bikin podcast. Ya udah, bikin podcastnya. Lulus enggak nih dinilai. Oh, viewernya berapa gitu. Kalau saya punya kampus saya buka lebar seperti itu. Kan udah punya kampus itu orang tua. Nah, itu kan keluarga ya kan. Privilege kan? Nanti kalau kita punya sendiri boleh lah gitu. Meskipun keluarga privilege nggak bisa. Ya kan nggak boleh semena-mena dong. Masya Allah. Mantep nih. Gitu. Bu dosen mungkin Bu dosen senyum. Pak Dery setelah ini carikan funding kan siapa tahu bikin kampus. Mantap. Loh, satu-satunya kampus yang gila nanti gitu. Pak, ini serius loh, Pak. Universitas kasih solusi. UKS. By dosen zaman now gitu. Oh iya benar. Saya tuh punya cita-cita, cuma fundingnya lagi belum diseriusin aja. Sama. Iya, business school. Di luar punya Harvard Business School, masa kita nggak punya, Pak? Itu. Yang beneran ya, meskipun udah banyak ya, tapi yang terobosan-terobosan itu betul-betul nanti Anda jadi rektornya lah, Pak. Boleh. Berapa dulu? coba kita lihat dong. Marketing plan, Pak. Nih, kapan lagi kita nanya sama dosen langsung loh. Ya kan Anda belajar mungkin sama 2 biasanya, Pak. Apa? 3 sih. Praktisi, mentor, penjual ludah. Nah, yang kita harus kasihan buat mereka-mereka yang ketiga ini, Pak. Oke. Kena di fake gurus kalau di istilah di Amerika. Yang pertama, alhamdulillah nih sama praktisi, sama mentor, coach gitu kan. Nah, yang masalah kan dia kena sama penjual ludah, lagi rame juga isunya. Iya. Beli seminarnya si Fulan misalnya taunya Zong gitu misalnya. Karena memang kemasannya bagus ya. Kalau kita kan kemasannya kampung ya. Foto depan mobil loh, Pak. Iya. Rumah ya. Mobil saya cuma nggak boleh sebutin. Ya coba gimana, Pak? Marketing plan, Pak. Ajarin kami dong, Pak. Ini langsung dari dosen yang sebenarnya sama loh. Ya. Sebenarnya sama. Yang pertama itu identifikasi masalah. Oke. Coba tulis dong. Identifikasi masalahnya apa? Oke. Temukan masalahnya apa? Masalah. Dan setelah itu kalau untuk marketing ya. Iya. Satu segmentasi kalau marketing. Oke. Segmentasinya siapa? STP lah. Segmentasi target positioning
Itu kan Wah, ya. awalnya kan itu STP, Iya, segmentasi. iya. Segmentasi by apa? Segmentasi by demografi, by psikografi gitu kan. Oh ini yang beli apa? Ya orang yang beli tuh orang yang gengsi gitu kan. Nah, beda lagi. Oh, beli kopi ini karena gengsi, ya kan? Oh, beli mobil ini karena teknologi. Berarti dia kan behavior kan. Segmentasi by behaviornya apa? Dia senang teknologi. Oh, green produk. Oh, berarti dia gaya hidup yang green, cenderung green gitu. Segmentasinya itu. Oh, ternyata di kampus Pak, maaf ya Pak ya. Ini stigmanya saya pikir di kampus itu kurikulumnya kolot, Pak. Ya, saya pikir ya. Ya mungkin sebagian ya. Iya. Maksud saya ini rekomendasi buat teman-teman. Nggak tahu ya. Ini juga diajarkan di STIE Surakarta. Ya. Oh, ditambah lagi Surakarta, amazing. Kuliah di STI Surakarta. Hanya 500.000 per bulan. Oh, masa iya? Kalau saya berarti dapat persentase dong sampai masuk setiap daftar. Boleh. Tahun ajaran ini. Kita bikin affiliate nanti. Tahu-tahuan. Ya. Atau kita bikin kelas di sini. Iya, bener. Salaman dulu, bener. Insya Allah nih. Alhamdulillah, oke macam punya situ kan. Oh iya. Oh ternyata nggak nyangka loh. Surakarta, men. Surakarta itu memang bukan ibu kota, tapi kota ibu. Wes, emang iya? Iya. Oh Jawa Tengah soalnya Ibu Semarang Jokowi. Ya? Oh Ibu Jokowi. Iya, kan kota ibu. Memang bukan ibu kota. Kota ibu. Siap. Jadi perhatian dunia sekarang. Oh iya, benar. Di situ saya jadi komite ekonomi kota kreatif. Emang iya? Iya. Di Solo. Oh, diangkat sama siapa, Pak? Gibran. Oh iya. Pantesan merah nih. Jas. bukan. Maksudnya komite kota kreatif, ekonomi kreatif itu di bawah Bapeda Surakarta. Oh, saya baru tahu. Ya. Masya Allah. Ketua berarti. saya Dr. Sutanto di UNS, kampus UNS. Oh. Jadi Solo memang luar biasa. Ntar kalau Pak Jokowi berarti udah selesai menjabat, beliau pulang Solo. Pulang Solo. Sudah ada rumah di Solo itu. Yang disiapkan negara itu ya. Di mana? Di Colomadu. Oh, Colomadu. Di pabrik gulanya? Sebelum pabrik gula. Sebelum pabrik gula tuh Hotel Tommy Soeharto atau apa? Apa namanya? Astagfirullah. Alana, dekat Alana. Emang Alana ya? Alana, dekat Alana. Satu lagi hotelnya tuh. Dekat UMS, Gor UMS. Iya, UMS. Gor UMS, maju kan, dikit, nanti kiri jalan situ. UMS yang mana nih? S2 Slamet Riyadi? UMS yang ini, yang auditorium, edutorium yang besar itu yang buat Muktamar Muhammadiyah kemarin. Kartasuro. Ya. Masuknya Kartosuro juga. Oh iya. Colomadu ya masuknya, Colomadu. Iya, Colomadu. Oke, balik lagi sini. Segmentasinya siapa? Kemudian ya dari segmentasi itu yang ditarget siapa? Kan segmennya banyak tuh, segmen terus target pilih satu. Boleh pilih satu, boleh pilih semua. Ya. Kalau pilih satu berarti misalkan kayak Tesla, pilihnya satu di target itu. Apple pilihnya satu di target itu. Atau pilih banyak, boleh Toyota pilih dari Kaila juga punya, dari tengah ada Avanza, ada Alphard, ada Supra gitu kan. Dia yang ditarget semua, boleh silahkan. Oh oke. Nah, berarti positioning. Berarti ini di nomor-nomorin atau ini ngurut ya? Sama STP, segmentasi, target, positioning. Jadi segmen kita target, kita memposisikan diri gitu. Posisikan dirinya tuh sama seperti brand positioning nggak? Ya, betul. Kita harus fokus di contoh-contoh. Contoh misalkan saya dosen ya, dosen di sosial media kan banyak dosen tuh. Nah, saya harus memposisikan diri sebagai dosen yang seperti apa gitu kan. Yang asik kah, yang bagaimana dengan baju merah gitu kan. Selalu merah Pak ya? Enggak, ini kalau cuma diundang di sini kasih solusi. Biru Pak harusnya Pak. Oh harusnya biru ya? Belum beli. Mungkin sponsor. Oh harus kita modalin ya berarti ya. Oh iya. Mas, sebenarnya yang bahas skripsi itu dosen banyak sekali yang bahas skripsi. Di YouTube banyak sekali. Lo kenapa jenengan yang TikTok kuat secara positioning? Enggak, sebenarnya ada ada itu ya. Cuma mungkin bagi teman-teman tuh saya tidak selalu tidak nampak seperti dosen gitu ya. Jadi saya juga kayak manusia biasa, ada naik Vespa gitu kan, terus
olahraga itu juga tak post gitu, sehingga mungkin lebih ilmiah ya, alamiah ya, lebih natural, Pak. Nah, dan itu saya jawabnya juga kadang dengan bercanda gitu loh. Jadi mungkin bagi mereka saya sering dipanggil Kak gitu, Min gitu, ada yang Min gitu. Ya Allah, Pak dosen lo S3 lo. Min gitu. Min. Ya, terus ada yang komentar lagi, ini dosen lo bukan admin. Gak apa-apa, biarin gitu. Jadi mungkin karena nggak selalu harus di meja dengan laptop gitu kan. Jadi mungkin itu yang jadi pembeda. Terus memposisikan diri sebagai dosen yang khusus skripsi gitu. Itu nanti kita bahas ya, kita catat dulu beberapa poin-poinnya, nanti baru kita pakai studi kasus contoh, dan pertama kalinya seorang dosen membuka marketing plan lo di sini lo. Waduh, ini berbayar nih. Benar. Ada amplopnya enggak? Mau uang warna apa, Pak? Merah juga. Merah. Oh, merah. Biru kan separohnya. Oh iya. Ini nggak maksud mengarah kemana-mana ya guys. Masalah uang ini. Masalah uang ya. Bukan. Coba abis itu positioning, lalu ini enter. berarti kan STP nih. Nah baru kita bicara mengenai 4P. Masih pakai 4P? Seneng nggak nih bicara 4P? Ya biarin ini. Saya mau debatin tapi dosen S3. Enggak. Sebenarnya gini. Ini bukan debat-debatan sih. Ya mau Pak. Enggak masalah sebenarnya gini. Orang itu tahu 4P mungkin ya. Mungkin cuma di produk, bikin produk, bikin harga. Tetapi sebenarnya produk price ini adalah value creating. Oke. Jadi proses marketing kalau menurut Philip Kotler itu adalah mantra. Mantranya adalah creating value. Lupa saya grogi di sini ya. Creating value, kemudian delivering value, dan communicating value. Kata Philip Kotler. Tapi kata James Mary Drew udah nggak gitu lagi, Pak. Berarti apa? Pakai produk ini jadi siapa? Pakai produk ini jadi siapa? Misalnya Nike beli Air Jordan biar gue kayak Michael Jordan. Ini sebenarnya ada apa ya? Ada irisan-irisan nanti. Bisa misalkan kata ini seperti apa, kata ini seperti apa, nanti titik temunya di sini. Gitu. Karena gini, teori itu ada perseptualisasi. Jadi satu teori itu diperseptualisasikan penulis A seperti ini, penulis B seperti ini, dan itu memang diberi kesempatan yang luas. Makanya kalau kita nulis jurnal itu bebas. Kamu mau mempersepsikan teori ini seperti apa sih? Gitu. Oke. Nah, nanti di jurnal itu kalau kamu nggak cocok sama itu, kamu bikin tulisan mengkritisi ketulisannya orang gitu. Tapi 4P yang dimaksud selalu bahas produk biasanya kan, Pak? Nah, jadi sebenarnya bukan 4P dalam arti cuma 4P, tetapi creating value, delivering value, dan communicating value. Jadi yang dijual itu sebenarnya apa? Value. Value ini kan masuk di James Mary Drew yang dibilang marketing 3.0 tuh. Itu sebenarnya value. Iya kan? Jadi Philip Kotler pun juga ngomong mengakui marketing adalah art and science untuk menyampaikan value. Value yang seperti apa? Yang superior bagi konsumen. Superior value. Iya. Superior value itu kalau misalkan kita podcast superior, paling superior di value apa? Solusi, ya kasih solusi gitu. Kalau value podcast yang di sana gitu. Oke. Value dosen yang skripsi, ini. Nyambung ke positioningnya berarti, Pak ya? Berarti kayak added value di situ ya. Value nilai apa yang kamu berikan ke konsumen. Oke. Minum kopi itu value apa? Kamu minum itu value-nya apa? Bangga, pride. Nah, iya itu. Berarti kan harusnya udah bukan di 4P lagi, masih tetap dipakai 4P-nya. 4P itu pondasinya. Produk itu kan strateginya produk dan value. Produk dan price. Price itu kan strategi membuat value-nya. Pokoknya 4P yang dimaksud kan dikasih produk baru, dikasih harga yang murah, dia nyamperin tuh. Kalau dikasih harga tinggi, cara nyamperinnya gimana tuh, Pak? Bukan pasti harus murah ya. Tapi ketika harga tinggi,
value apa yang kamu berikan. Makanya bisa jual harga tinggi, ada value-nya. Value yang diberikan. Nah ini apa? mereka mungkin banyak yang nggak paham tuh Pak. Karena biasanya nanti mungkin Pak dosen bisa sampaikan ke mereka. Kalau berkutat pada harga, melulu dia tuh selalu ngasih diskon. Perang harga. Iya. Masuk ke red ocean. Iya. Bunuh-bunuhan kan? Giliran harganya normal sepi. Itu kayak mereka TikTok live. Itu siasatnya gimana Pak? Ya bisa jual harga tinggi tapi harus ada value. Naik value-nya di situ harus value. Nah, value-nya apa? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Value-nya apa untuk segmen siapa? Contoh kasusnya aja kalau misalnya. segmennya apa? Secara psikografi tadi dia suka dengan teknologi, nah value-nya harus teknologi. Bukan value harga lagi, bukan value yang yang mewah, tapi teknologi gitu. Ya. Misalnya tadi dengan ke listrikannya, mobil listrik futuristic akhirnya value. Iya itu. Terus desainnya menyelamatkan lingkungan. Nah, misalkan gitu. Value-nya gitu dengan listrik ya. Enggak pondasi polusi dan seterusnya ya. Itu mesti ditonjolin nih. Biasanya mereka tuh cuma jual mobil listrik. Jadi membuat produk yang bervalue. Ya, itu. Produk bervalue. Biasanya mereka kurang value tuh, kasihan UMKM tuh. Nah, ini catat teman-teman penting. Ya cuma tulis doang misalnya nasi goreng enak, nasi goreng pedes. Tak tahu ya Pak ya kayak begitu kan. Empek-empek asli ikan tenggiri. Apa namanya? Selesai udah. Siomay, semua siomay sama. Tapi ada yang menonjol pink itu, siomay yang pink semua. Viral tuh. Itu kan value-nya kan. Iya. Makan itu untuk ngerasain makan siomay pink itu seperti apa? Cuma seperti itu. Value-nya kan value itu. Makanya dia bisa jual harganya. Apa ya? Kalimat value-nya value apa itu? Makanya dia bisa jual harga tinggi tuh ya. Misalkan sekarang yang lagi rame restoran yang dimaki-maki. Value apa itu? Astagfirullah, namanya apa? Karen dinner. Benar gak sih? Kalau secara teoritis namanya pelayanan itu harus selamat pagi. Itu kan secara teoritis. Tapi kan ada value itu kan. Produk kan harusnya gitu. Makan tertata. Itu kan secara teoritis harus gitu. Tapi dia membuat value untuk orang yang cocok untuk itu ya. Kalau nggak cocok, bapakku kesana, wah malah marah, malah di viralkan itu. Padahal nggak tahu emang yang jualan itu. Iya, konsepnya gitu value-nya. Itu value yang dijual. Next, mantap. Next nih. Sampai sini aja deh. Ini mahal ini. Wah. Kalau mau tahu lebih lanjut, kuliah aja di STIE Surakarta. 500.000. Kok bisa segitu ya, murah gitu ya? Kita sambil membantu. Enggak, kalau masih di Solo masih murah Mas. Solo kan masih makan masih murah. Iya, saya potong rambut di Solo tuh 10.000 masih ada tuh. Ada 10.000. Iya. Di Solo tuh emang. Makan 2.000. Emang ada? Ada. Oh, nasi kucing ya? Nasi kucing. Oh iya. Nasi bandeng gitu ya. Sebenarnya nasi kucing. Gitu. Terus kalau lihat dari fenomenal tentang marketing, sana lagi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, marketing lagi tadi. Beneran? Beneran. Oh beneran? Itu cuma bercanda. Oh iya. Gue serius lagi. Oke pemirsa. Selanjutnya berarti apa lagi Pak? Nah ini kan 2P ini kan creating value. Nah, place itu delivering value, menyampaikan value-nya. Dengan cara? Memindah dari produsen ke konsumen. Kalau barang berarti kan distribusi, ya kan. Kalau misalkan bukan barang seperti jasa, itu seperti podcast ini kan, distribusinya di mana, di YouTube, di Instagram, di Reel, itu kan distribusi juga. Nah, kalau berbicara mengenai distribution channel Pak, bedanya antara harus didistribusikan ke distributor ketimbang tidak gimana? Contoh? Maksudnya contoh misalnya gini, kasusnya ada body shop. Ada Pons, oke? Body, ini bisa cewek-cewek tahu nih, akhwat-akhwat nih. Pons sama body shop, Pons dan teman-temannya gitu hadir di Alfamart. Pendistribusiannya banyak banget, oke? Nah cuma kalau body shop dia nggak masuk di Alfamart, betul. Dia store sendiri. Contoh misalnya kayak begitu-begitu tuh, kan?
Nah, itu gimana Pak menyikapannya? Kapan kita harus taruh di distributor besar, kapan juga kita harus bangun store sendiri. Nah, bedanya apa? Karena kan kita ngomongin distribution channel kan. Betul. Di marketing tuh. Yang pertama kan masalah price ya. Nanti di akhirnya itu price-nya berapa. Semakin banyak kita melewati distribusi, jalur distribusi, berarti kan ada komisi yang harus kita bagikan. Oh iya. Gitu kan. Kalau misalkan langsung dia sendiri memang lebih besar dapatnya. Cuma ketika melihat kita melihat channel yang kita bikin sendiri itu cost-nya lebih besar, berarti kita lebih baik menggunakan di jalur distribusi yang ada. Tapi kalau misalkan kita bisa memberikan jalur distribusi sendiri dan itu sampai ke konsumen dengan cost yang lebih murah, nah mending kita dapatkan sendiri. Misalkan nih clothing company, ya clothing company yang di Solo, teman-teman yang Solo kalau mau ke Jogja pilihannya ada 2, atau di Jakarta pilihannya ada 2, mau bikin toko sendiri atau masuk ke toko clothing company lain, distro ya. Nah, distro lain, misalkan masuk ke sana, berarti sistemnya bagaimana? Konsinyasi misalkan 30% gitu kan. Wah lebih murah karena untuk start pertama lebih enak gitu. Tetapi kalau sudah penjualan sudah besar ini, nah bikin sendiri, punya jalur distribusi sendiri. Nah mungkin seperti contoh-contoh tadi beauty product tadi, kalau lebih karena jaringan distribusi sudah yang dipunyai 2 brand itu, Alfa dan Indomaret itu di mana-mana sudah ada, ngapain dia bikin sendiri? Nah, karena memang Indomaret dan Alfamart jualannya adalah jualan distributor gitu. Jualan channel distribusi. Cuma biasanya kalau retail tuh ngeri juga ya, mungkin listing dulu. Kalau produk nggak habis gimana ya? Karena hanya itu yang ada. Maksudnya itu mungkin sekarang jadi oligopoli, ya kan? Hanya beberapa merek. Mungkin kalau nanti kasih solusi mart, itu akan merubah peta persaingan, ya kan? Semakin banyak yang masuk ke situ, nggak mungkin lagi untuk ini harus gini. Mungkin lebih peraturannya lebih cair lagi karena ada persaingan. Kalau nggak ada persaingan, terserah dia mau UKM masuk ke sana harus gini. Wah itu. Betul. Berarti kalau nebeng distributor dulu kayak Alfamart gitu atau bikin sendiri, sebenarnya balik lagi gimana caranya produk kita cepat nyampe road to market ke tangannya konsumen ya. Betul. Dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Tergantung nanti hitungannya seperti apa, menguntungkan yang mana. Kalau misalkan untuk UKM lebih menguntungkan itu dulu untuk penetrasi pasar, ya kan, untuk awalan, genjot segmen, nyuri segmentasi dulu ya kan, nyuri kue, nyuri kue dulu, baru setelah itu dia punya nama, baru buka sendiri, nggak masalah. Tapi kalau untuk awalan memang sebisa mungkin lakukan yang efektif dulu kan. Low budget, high impact dulu. Masya Allah. Selanjutnya apa tuh Pak? Promosi, kemudian promosi. Nah promosi itu kan komunikasi. Dia bercerita mengenai apa yang dari bisnis tadi, promosinya seperti apa. Storytelling masih oke nggak sih? Ya, paling itu sekarang. Paling ya? Paling. Ngeri. Produk apapun dengan story yang berbeda bisa. Mahal itu storytelling tuh. Kadang endorse ke key opinion leader atau influencer yang storyteller, basicnya tuh lebih mahal biasanya. Betul. Batik dikasih bungkus dus yang bagus, dikasih cerita gitu kan. Wah dari tahun sekian, wah itu kan ada storynya tuh. Itu jadi mahal. Gitu. Oke, ujungnya apa bawahnya? Call to action ke bawah setelah nomor 4 dan nomor 5. Strategi misalnya financial, nanti pendanaannya bagaimana? Terus strategi misalkan kayak yang lebih ke produk dan price promotion place-nya itu tadi didetailkan di situ. Cari funding gimana sih Pak? Maksudnya cari funding? Maksudnya buat pendanaan apa segala macam? Nah, kalau misalkan dari belum ada bisnisnya berarti harus pitching, ya kan? Harus networking, masuk ke organisasi, menawarkan produk gitu kan. Itu tuh kadang. Tapi kalau sebenarnya kalau sudah punya portofolio itu lebih enak. Portofolio. Kalau portofolio kan setidaknya sudah seperti ini ya. Sempat jualan dulu. Bukan jualan dalam arti sungguhnya, misalkan desain grafis gitu kan, punya portofolio gitu kan, dia bikin sendiri tuh, gambar-gambarnya bikin sendiri tanpa harus terima orderan kan misalkan. Misalkan apalagi kalau mau jualan
Apa? Contohnya apa? Baju misalnya. Baju. Bikin produk baju yang pakai apa itu? Mock-up. Visual mock-up ya. Mock-up seperti itu kan. Untuk tampilan ada ya kan. Terus nanti dia cerita ke investor seperti ini, value-nya seperti ini, harganya seperti ini. Oh iya sih. Persaingannya seperti ini. Sekarang tuh teknologi udah berkembang, teknologi udah maju, jadi kayak nggak ada alasan buat teman-teman udah memulai bisnis atau mungkin apapun itu ya. Dengan teknologi kita bisa start dari zero. Dengan modal yang ya bukan zero karena kuota ya juga modal ya. Iya. Kreativitas Mas, kreativitas itu yang Iya. unlimited sebenarnya. Makanya kalau kita ngomongin kreativitas kan Pak dosen juga bikin konten-kontennya juga gimana caranya nyampein ke anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa ya. Coba kita lihat ya Dan. Ya. Itu juga pasti kan butuh kreativitas yang oke biar nyampe message-nya kan. Betul. Nah itu. Ya, nah makan sebelum kita lihat sosial medianya Pak dosen lagi nih tadi udah dilanjutin ya teman-teman ya. Tinggal ditambahin aja dari yang tadi tuh identifikasi. Nanti bisa di-download di grup, tak bikinkan grup. Oh ada ya? Ya. Wow, mantap. Biar dapat ini dong, data dong. Iya dong, bener. Ini di apa namanya? Di apa? Icip-icip dulu. Nah, nanti kalau mau masuk ke grup gitu. Oh, funneling. Biar dapat database. Iya dong, ada 6.000 database di sini mahasiswa. Oh, abis itu ujung-ujungnya buka kelas tuh. Enggak. Oh, apa tuh? Enggak dulu. Ntar ujungnya tapi tetap buka. Tahu ya. Tahu lah Pak, kita kan anak marketing juga Pak. Semoga enggak ada mahasiswa yang nonton. Pak dosen paham juga ya. Ada gini, Pak ini beneran nih disuruh ngisi data dulu baru masuk Telegram. Ya gitu. Dapat WA. Dari 98.000 yang masuk 6.000. Oh 6.000. Ya. Dapat WA-nya. Kan list email, building tuh, list building. Ya, email, nama, kampusnya, asal dari kota mana. Udah ditampung. Set. Begitu dia masuk itu, nanti bulk email langsung masuk. Chipmangnya langsung masuk. Halo, ini dengan ini di universitas ini kami menawarkan. Call to action-nya kemana tuh Pak? Langsung ke Telegram. Oh, abis itu jualan apa mungkin kampus? Sementara belum. Oh belum ya? Sementara belum. Tapi kita sudah tawarkan misalkan bagi teman-teman yang pengen private gitu per 30 menit 100.000 gitu. Wush. Kita buka-bukaan lo di sini lo funneling. Apa? Iya. Kan kasih solusi. Apa yang didapat? Siapa tahu ada yang nyontoh. Iya. Apa yang didapat biasanya kalau belajar langsung sama Pak Anjar? Mereka bisa milih. Misalkan mau dengan judul, ya 30 menit itu intensif judul. Ya sudah kita bahas judul. Gitu. Wah menarik nih di sini nih. Judul yang paling gampang, paling cepat tuh apa Pak? Paling gampang, paling cepat. Enggak usah kuliah. Enggak serius. Ya, banyak kok yang Pak kasih judul yang paling gampang. Ya enggak ada gitu. Itu ada tuh. Apa coba? Yang saya naik Vespa itu. Mana Mas? Mana sih coba? Atas ya. Nih, kita balik lagi bahas skripsi seru nih guys. Atas. Terus. Ini yang seru banget nih konten ini. Seneng banget. Ini loh Mas. Nah, contoh judul yang auto ACC. Wah, ini kan orang lihat, auto ACC. Dan itu aku nggak bikin apapun. Nggak ada captionnya. Lah terus? Nah, terus itu isinya. Captionnya mana? Itu tuh tulisannya apa? Kayak dia bilang apa itu? Oh, enggak. Saya mengerti bahwa semua skripsi nggak gampang di ACC, nggak usah ngarep. Saya bingung ngapain gua nonton ini sampai selesai padahal udah lulus. Karena emang nggak ada judul yang auto ACC. Keren. Itu kan ini banyak banget yang maki-maki nih. Tapi ya saya seneng tuh malah dimaki-maki. Iya saya juga suka. Iya. Maki-maki yang mana nih ininya nih? Mana nih? Wah ngabisin kuota. Kayaknya begitu lagi. Kayaknya kan ngecek. Apa Pak satu judul yang paling berkesan? Apa sih? Yang mungkin ada yang mahasiswa nanya. Oh, kalau yang paling berkesan sih. Saya aja masih susah loh nentuin judul tuh. Coba gimana? Kalau judul tuh aku punya rumus MTM. Saya bikin rumus MTM. Catat Dan, ini ilmu lagi nih. Metode, tujuan, masalah. Metode, tujuan, masalah. Bocorin satu ya. Apa fakultas apa? Ayo ada yang mau request? Hukum boleh. Misalkan metodenya pakai analisis yuridis. Ya, tujuannya untuk melindungi kaum perempuan marginal misalkan.
Nah, masalahnya apa? Terhadap pemerkosaan atau apa? Jadi deh. Oh, wow. Itu sebenarnya sudah lama ada, cuma harus pakai rumus biar mereka mudah. MTM. Iya, kadang sebenarnya udah lama ada pun juga mahasiswa malas juga sih. Iya. Kayak siapa? Saya. Iya, saya juga malas waktu itu. Saya waktu S1, S2 malas. Baru di S3 ini saya beneran belajar gitu. Apalagi kalau fakultas apa? Aldan fakultas apa? IT. Apa? Analisa apa? Python misalkan ya. Analisa Python. Tujuannya untuk meningkatkan revenue dari dari aplikasi apa gitu. Oke, aplikasi apa? Aplikasi kasih solusi aja ada Pak. Kita aplikasinya Pak. Marketplace khusus freelancer. Jadi kalau masuk ke dalam aplikasi kasih solusi, nyari graphic designer, video editor, fotografer ada. Ada di Apple sama berarti di Android. Produknya aplikasi itu ya katakanlah ya. Berarti untuk membantu jadi gini, kalau Shopee itu kan pembeli masuk cari penjual. Kalau ketemu kan, kalau Gojek kan penumpang sama pengemudi. Kalau ini pengusaha UMKM, ia nggak mau fix cost setiap bulan harus keluar gaji pegawai. Jadi mereka cuma mau gimana caranya nggak harus ngefix bulanan buat bayar graphic designer, hire video editor, tapi pakai pekerja lepas aja. Bagus itu. Nah jadi itu nanti bisa masuk ke accounting. Makanya. Nah itu semua perlaku jasa di situ semua tuh freelancer. Betul, nah itu pengusaha tuh nyarinya di situ. Aplikasi kasih solusi udah 10 ribuan downloader ya. Wow. Nah itu. Luar biasa. Kan kita bangun media ini sebenarnya untuk call to action ke sana. Oke. Jadi tanpa bakar-bakar duit. Ya harus tuh, karena memang kalau bakar duit doang sampai itu. Kapan ya? Coba kira-kira IT-nya. Berarti, misalnya saya mau bikin produknya itu ya. Produknya itu. Aplikasi itu kan. Berarti apa? Metodenya adalah aplikasi membuat aplikasi berbasis Android misalkan ya. Iya. Untuk pengusaha untuk memberikan menghemat untuk mengefektifkan biaya dalam rangka apa tadi M-nya MT. Masalahnya adalah cost yang tinggi ya. Berarti rancang bangun aplikasi ya berbasis Android untuk keefektifan pengusaha dalam masalahnya, dalam cost structure misalkan ya, atau dalam cost tanpa bayar gaji bulanan tetap. Misalkan gitu. Wow. Nanti kalimatnya tinggal benerin, tapi cepet intinya seperti ya. itu. Kalau begini caranya, saya lulus 2 tahun nih. Ya bisa 2 tahun, 1 tahun juga bisa. Cuma lulus kan, tapi belum diwisuda, cuma lulus doang. Oh iya, keluar doang ya. Iya benar. Bisa cepat begitu kalau udah tahu ilmunya mah udah enak. Curang panjer S3 sih. Was-was jadinya. Kita kan dulu kan bingung, Pak. Iya, saya juga dulu bingung. Gitu loh. Kalau di media-media itu di VOE dan sebagainya itu saya cerita itu. Saya membantu ini gara-gara apa? Gara-gara saya dulu bingung. Dan saya bingung kalau ketemu joki itu makin bingung. Karena kadang joki itu ngasih tulisan tuh ya sembarangan. Gitu. Karena dia cuma targetnya uang kan. Nah, sebenarnya dosen tahu nggak kalau ini skripsian ini adalah pasti tahu kan. Dari joki tahu. Sekarang di Instagram aja masif kok. Bahkan mereka tuh masuk ke funneling saya di Telegram dan ada yang lapor, "Pak, ini ada joki yang nawarin saya dari Telegram Bapak." Saya langsung komen, "Siapa yang? Kalau enggak saya proses polisi nih." Terus saya kick keluar kan. Gitu. Ketemu orangnya? Ketemu. Siapa nama asli? Ya ada, tapi ya enggak usah lah. Berapa nomor handphonenya? Ya. Saya mau telepon. Boleh. Novel Baswedan. Emang saya sebenarnya sahabatan sama beliau. Serem nih. Sahabatnya serem-serem nih. Menteri lah, Pak Novel lah, dosen kampung mah apa? Tapi sekarang sahabatan loh. Pak Anies di follow nggak? Follow Pak Anies. Follow Pak Anies. Pak Anies follow Mas Dery nggak? Enggak dong. Enggak, kita sahabatan. Kita lebih dari Pak Anies dan Mbak Dery kita. Iya kan? Iya. Pak Sandi follow. Pak Sandi follow. Mbok tolong dikasih tahu Pak Sandi. Saya DM beberapa kali nggak baca deh Pak Sandi. Ada agenda ternyata. Gawat. Please Pak Sandi, saya suka dengan gaya Anda memasarkan pariwisata. Tapi saya dosen marketing, tolong difasilitasi untuk membantu Anda menjual Indonesia. Tolong nanti ya Mas ya. Bagian ini diedit, kirimkan Pak Sandi. Please.
Serius ini. Iya. Lucu loh, seru loh. Untuk informasi lebih lanjut Pak dosen, bisa cari di mana kalau mau belajar langsung? Udah coba. bisa nih. Coba. Klik di mana coba? Ya di atas itu di bio ada di website saya ginanjarrahman.com. Coba. Ya. Sekalian mungkin Pak dosen mau nambahin ada kalimat-kalimat apa yang mau disampaikan? Nggak Nggak ada. Ya tips and trick buat pengusaha atau mungkin mahasiswa? Boleh. Nah, boleh dong coba dong. Buat Ya. mahasiswa. Buat mahasiswa kalau mau bikin skripsi, saya sarankan bikin sendiri. Itu memang skripsi itu sulit, tapi bukan mustahil. Oke. Bukan mustahil. Kalau semakin banyak membaca, akan semakin mudah menulis. Itu intinya. Jadi sebelum menulis, kalau misalkan semester 5, semester 6, perbanyak baca skripsi kakak kelas, kakak tingkat gitu kan. Baca dari jurnal tentang misalkan kamu suka hukum pidana, kamu baca hukum pidana apa gitu kan. Itu nanti semakin banyak kamu baca, akan mudah nulis. Intinya itu. Semakin banyak membaca akan mudah menulis. Banyak referensi soalnya. Banyak referensi. Misalkan Mas Heri sekarang nggak tahu tentang pariwisata. Terus saya punya 5 tulisan pariwisata, tak kasih. Terus Pak Dery tak suruh nulis tentang pariwisata, langsung gampang kan? Kan sudah membaca kan? Iya betul. Nah itu intinya cuma membaca. Nah di kita budaya membaca, tahu sendiri kan literasi. Parah. Nah itu. Yang tahunya bacanya berita-berita yang lagi seru aja depan mata, yang lagi viral dan misalnya. Itu cuma captionnya doang. Iya, headline-nya doang kan. So, oknum dosen melecehkan mahasiswi. Mana? Oknum dosen menikah dengan mahasiswa. Dosen menikah mahasiswa. Ya nggak apa-apa juga sih kalau itu sih. Kalau menikah beda cerita Pak dosen. Halal beda cerita Pak. Iya. Mahasiswa menikahi bu guru dosennya, ya nggak apa-apa. Sah saja. Jadi nggak kebahas tuh di sini tuh kalau itu. Nggak kontroversial. Iya. Cuma yang kayak lagi berita-berita hangat. Gimana ceritanya Pak di kampus suka ada pelecehan seksual gitu? Ya itu oknum ya. Dalam arti kita namanya manusia bisa di mana saja ya. Mana saja kebetulan ada di dunia pendidikan juga ada, mungkin di dunia kesehatan juga ada. Cuma terekspos juga karena pendidikan itu kan dilihat orang adalah seorang guru, seorang dosen itu kan mulia. Jadi ya sebisa mungkin kita membatasi diri gitu. Dengan mahasiswa kita juga membatasi. Jangan terlalu dekat gitu, jangan terlalu jauh juga gitu. Jadi Pak dosen memang udah benar jaga jarak, apalagi terutama yang perempuan deh. Iya, itu. Masya Allah. Itu ngomong ini karena dari hati atau karena ada? Enggak. Ya kalau saya mungkin sudah selesai ya, karena sudah tidak muda lagi. Jadi Masya Allah. Yang dilihat ya anak gitu kan. Masya Allah. Insya Allah. Bener betul Bu ya. Insya Allah itu kita harus membentengi diri Mas. Masya Allah. Ya buat teman-teman belajar langsung ke pakarnya beliau ini. Ginanjarrahman.com di website itu. Dr. Ginanjar Rahmawan MM MH RPP. MM itu berarti Master Management. MH-nya hukum. Wow. RPP Financial Planner ya, Registered Financial Planner, Professional Planner. Aidil Akbar, guru saya Mas Aidil Akbar. Masya Allah. Wow, bentar lagi Prof ya, berarti ya? Profesor mungkin gelar. 4 penelitian bisa. Kan mesti pakai bikin penelitian ya? Mungkin 4 jurnal mungkin. Bikin apa Pak dosen penelitiannya? Ya harus marketing. Nanti saya cari ide, terus siapa tahu dengan Mas Dery bisa. Wah, ada ide yang luar biasa apa gitu. S2. Yang kemarin saya mikir ini ada sekarang growth mindset kan. Iya. Growth mindset lagi seru kan. Iya. Nah, aku mikir gini, growth mindset kan baru tumbuh. Tapi belum jadi tumbuh tapi nggak berkembang. Nah, aku mau membuat terminologi berkembangnya itu sehingga mindsetnya itu menjadi buah dan bisa bermanfaat. Jadi tidak cuma growth. Tapi juga memberi manfaat itu. Nah, itu ada terminologi yang harus diciptakan itu. Mindset yang seperti apa? Sejauh ini bikin apa, Pak? Udah bikin penelitian apa? Yang sudah saya hakikan itu disertasi saya, variabel namanya customer fit reconfiguring capability. Itu kemampuan seorang sales memberikan rekomendasi produk. Jadi kadang namanya
konsumen itu kan raja, tapi sebenarnya sales itu adalah penasihat raja. Itu. Oke, cara langsung tepat closing di tempat gitu ya? Ya kita harus memetakan dulu, kita harus customer oriented, apa yang mereka inginkan. Terus kita punya banyak produk kan, nah kita suguhkan dia produknya yang pas ini. Gitu. Terus dia kan bingung kan, produk apa sih yang saya butuh mobil apa. Nah ini seorang sales harus bisa menyajikan produk ini karena ini sesuai dengan kebutuhan kamu Bu, gitu. Kebutuhan kamu Pak. Iya. Itu kemampuan itu namanya customer fit reconfiguring capability. Iya betul. Saya hakikan itu. Oke, itu mantap loh. Dan berarti sesuai dengan kebutuhan, karena sales tuh biasanya gagal closing, menawarkan sesuatu gara-gara dia nggak sesuai dengan kebutuhan. Betul. Jordan Belfort. Ya. Sell me dispen. Ya kan yang di filmin itu tuh yang kisah nyata tuh Pak. Ada jadi marketer zaman dulu tuh senior lah ya. Jordan Belfort. Jadi dia di adegannya viral tuh di YouTube potongan filmnya. Gitu. Film Walls of Wall Street itu yang diperanin Leonardo DiCaprio tuh. Oke. Dia kan sell me dispen. Terus temennya yang nggak jago jualan tuh pulpen ini nyata, pulpen ini bagus. Pulpen ini hitam pekat. Sementara diambil pulpennya salah nggak begitu. Pas dijualin tiba-tiba saya lagi butuh tanda tangan untuk sebuah proyek. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Bisa kan ada tanda tangannya? Oh saya lagi nggak bawa pulpen kebetulan. Waktu yang tepat untuk kebutuhan kan nih. Iya betul. Itu mahal ini udah dihakin lagi ya. Baru saya mau colong. Udah nggak bisa dicolong ya. Udah nggak bisa. Kemarin penguji saya dari BINUS, penguji eksternal Prof Arif itu. Ini harus segera dideseminasikan. Apa tuh? Dideseminasikan tuh hasil penelitian harus diluaskan biar orang banyak yang tahu. Iya. Gitu. Boleh, mudah-mudahan kasih solusi bisa bantu lah. Pastilah. Jual ini aja bukan jual. Maksudnya workshop gitu. Gini, kan kita seperti saya dan banyak teman-teman yang di kampung itu Mas, itu kan nggak punya channel. Iya kan. Nah Mas Dery kan punya channel. Mbok dibantu. Boleh. Orang-orang kampung seperti saya itu kasih networknya gitu loh. Nanti kita main aja. Kita kan ada rencana kan mau keliling Indonesia insya Allah ya. Apalagi itu. Kampus mana Pak kira-kira yang bagus Pak ya? Mana aja nanti tak carikan sesuai dengan kebutuhan. STI? Boleh. Ada bisnis kan? Ada. Mampir ntar kita ke sana. Boleh. Kita bikinin acara. Kita semarakkan. Iya datengin. Kita kampus mentor. Memang spesialis untuk bisnis. Kalau di Solo coba di Google. Nah, coba kampus bisnis di Solo. Ya. Oh coba ya. Coba. Kita bawa misalnya. Semoga muncul. Beliau nggak yakin. Ya. Ini kan jokesnya. SEO-nya kuatnya nih. Ya, kuat dong. Kuatnya. Kampus bisnis di Solo das. Mana bawa. Mana coba. Prastia Mulya. Bukan ini dong. Terus bawa lagi. Bukan ini berita. Coba. Bawa lagi. Terus. Mana? Nah, ini kan rumah. Universitas. Terus. Ya katakanlah satu UNS ya. UNS. Ya UNS. Malah kampus istrinya. Bawa. Belum. Tenang. Terus. Mana nih web developernya nih? SEO-nya nggak bagus. Saya telepon dulu ini. Kemarin masih nomor 1. Oh udah keluar dari. Ini acara apa sih? Ini apa sih? Mana gak keluar? P1 gak ada Pak? P2 berarti ya. Unsa apa Unsa? Unsa temanku itu. Dokter Rio tuh temanku. Aku si Rio ini. P2. UKH apa? Mana sih? UKH apa? UKH mana ya? Gak ada tuh. Itu? Oh, itu mungkin sekolah tinggi. Unisri? Iya gak ada ya. Unisri apa? Apa sih ini kampus bisnis di Solo ya? Coba sekolah tinggi Solo. Loh, orang kan nyarinya yang common kampus bisnis. Bener. Kemarin masih nomor 1 ini. Ini mungkin karena di Jakarta. Enggak ada urusan. Orang nyarinya di Solo. Lah, kalau orang pengen sekolah anaknya di Solo gimana ketika dari Jakarta? Sekolah bisnis di Solo ini harusnya. Oh bener. Sekolah kali. Sekolah bisnis. Sorry. Iya, coba. Nah, ini kan ada yang ngetiknya sekolah, ada yang Coba. Kita cek nih kira-kira STIE Surakarta keluar gitu. Terus BSI apa ini? Al-Kausar ini bukan kampus. IIB bukan kampus. UNS lagi, Pak. Lagi ya Allah. Aduh.
Berarti ini berarti SEO-nya perlu Oh, beda ya? Beda HP ya? Enggak. Wah, iya nih. Ini mungkin Google-nya Google Jakarta ini. Apa? Google Jakarta, Google di Amerika aja nyampe. Google Jakarta. Kan Google dari Amerika aja nyampe kemari. Emang kenapa kalau nyari Solo di sini? Google Jakarta ini. Ayo coba pakai handphone saya coba. Pakai handphone. Coba pakai handphone saya. Kampung coba. Coba sekolah bisnis. Sekolah bisnis di Solo. Ayo coba nih, saya pakai Excel nih. Coba ya. Di Solo. Ya kan langsung page 1. Coba. Mana sih? Loh. Iya benar. Beda gitu ya? Iya benar. Ini masnya ini berarti nih. Anak UNS ya? Iya nih. Waduh. STI Surakarta tetap dong. Aduh. STI Surakarta. Saya gak dapat sangu ini. Iya benar ya. Oh iya keluar tuh ya. Iya. Nomor 2 loh. Yang pertama apa? Yang pertama BSI. Ya, karena BSI udah nasional ya. Masa iya? Ya BSI aja gitu kan. Iya. Masa kalah? Gitu. Masa kalah sama kampus yang di Ruko? Apa itu? Oh sekarang universitas loh BSI loh. Oh iya? Iya. BSI bukan di Ruko? Gede sekarang universitas. Dulu kan di Ruko kan? Aldan di mana? BSI. Emang iya? Bukan di Ruko BSI? Banyak kok kayak Udinus Semarang itu dari Ruko. LP3I juga dari Ruko ya. kan? BSI kuliah BSI aja. Kuliah BSI aja. Obama. Tempat kuliah kampus berdasi itu Amikom gitu kan. Promosi kampus ini, ayo kampusnya siapa? Ini acara apa sih? Kita kasih solusi.